Hah? Masih saya ih sahabat tinggal diukur di sana. Tuh, aku penghentena cenah sahabat. Punya suami. Itu punya suami. Nyetan suami nate tak aya. Nu laras itu. Mohon. Kemana? Maksudnya Bari leweh deh. menuju kerja apa kemana? Jadi teh perajanda tah opatan. Tadi ada berkumpul kan? Apa yang Anda pikirkan jika mendengar kampung janda? Pastinya sangat penasaran kan? Kenapa bisa ada kampung janda? Kali ini kita akan menelusuri kampung yang terkenal dengan janda-janda cantiknya. Di Indonesia ternyata ada beberapa kampung yang mayoritas diisi oleh kaum perempuan yang berstatus janda. Mereka para janda hidup berdampingan di sebuah kampung dan saling menguatkan. Karena persamaan nasib ditinggal suami, baik itu karena perceraian atau dipisahkan oleh maut. Namun ternyata keberadaan kampung janda ini menjadi daya tarik tersendiri. Apalagi bagi kaum pria yang tak jarang dengan sengaja datang berkunjung ke kampung janda. Setiap kampung memiliki cerita yang berbeda hingga membuat para perempuannya banyak yang berstatus janda. Namun uniknya di salah satu kampung ada yang dikenal sebagai kampung janda musiman. Inilah beberapa kampung janda yang ada di Indonesia yang berhasil ulasan Pedia rangkum dari berbagai sumber. Kampung Batua. Kampung Batua adalah sebuah kampung yang penduduknya mayoritas berstatus janda. Kampung ini terletak di Desa Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Menariknya, sekitar 90% wanita di Kampung Batua menyandang status janda. Kebanyakan dari mereka menyandang status janda karena suaminya meninggal dunia. Di Kampung Batua, umumnya para wanita menikah dengan pria yang usianya terpaut jauh lebih tua. Para wanita di Kampung Batua yang berstatus janda jarang sekali memilih untuk menikah kembali. Mereka lebih memilih hidup sendiri dan menggantikan peran suami untuk mencari nafkah bagi keluarga. Desa Ciburayut. Desa Ciburayut terletak di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Desa ini juga disebut sebagai kampung janda. Para janda di sana banyak yang bekerja untuk menafkahi anak-anak mereka sebagai perajin pesek. Dengan kehidupan yang jauh dari kata layak, kebanyakan anak-anak mereka umumnya hanya lulus sekolah dasar dan tak sedikit anak-anak itu membantu ibunya untuk bekerja. Mengapa begitu banyak janda di kampung ini? Apakah tidak ada laki-laki lain yang mau mengawini mereka? Ini adalah pertanyaan yang terlintas di benak saya. Faktanya sebagian dari penduduk menjadi janda sejak usia belia. Rata-rata menjanda karena suaminya meninggal. Sebagai kawasan pedesaan yang berada di kaki Gunung Salak dan Gunung Gede, menjadikan para lelaki-lelaki di sana bekerja sebagai penambang pasir. Mulai dari menggali, menyaring pasir, hingga pemecah batu untuk menghidupi keluarganya. Namun seringnya terjadi longsor di lokasi penambangan membuat para pekerja itu kebanyakan meninggal dunia dan meninggalkan istri dan anak-anaknya. Sebagian janda-janda di kampung itu ternyata masih berusia belia atau disebut janda muda. Mereka menikah muda, kira-kira umur 16 tahun, yang tentunya secara mental belum siap untuk berumah tangga. Bahkan tidak jarang ditemukan di usia 17 tahun ada yang sudah menikah 2 kali karena suaminya meninggal. Selain karena ditinggal suami meninggal di penambangan pasir, janda-janda muda ini juga menyandang status sebagai janda cerai. Kampung janda di Bogor ini menyimpan banyak permasalahan yang tentunya perlu diperhatikan dan diperbaiki oleh pemerintah daerah. Mulai dari perekonomian, lapangan pekerjaan, hingga pendidikan. Jika pendidikan di sana sudah membaik, lapangan pekerjaan tersedia banyak dan tentunya nilai ekonomi warga juga akan membaik.
Kampung Losari. Kampung janda berikutnya adalah Kampung Losari. Yang dimaksud dengan desa janda adalah desa Losari yang terletak di Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Tetapi janda yang tinggal di bukit ini bukanlah perempuan yang suaminya meninggal atau diceraikan oleh suaminya. Perempuan desa Losari sering disebut janda musiman karena ditinggal sementara oleh suaminya. Janda di sini bukan berarti tidak punya suami. Namanya kampung janda, sebagian besar laki-laki di desa ini adalah pendatang. Kebanyakan mereka adalah pengusaha dan pekerja yang bekerja di berbagai kota di Indonesia. Kompleks Arbain. Sebuah kompleks perumahan umumnya bebas ditinggali oleh siapa saja baik yang sudah berpasangan ataupun yang masih melajang. Namun berbeda dengan kompleks Arbain di Pasuruan, Jawa Timur ini. Semuanya penghuni kompleknya diisi oleh perempuan yang menyandang status janda. Di kompleks ini terdapat 40 rumah yang ternyata bebas biaya sewa rumah. Bagi yang ingin menjadi warga kompleks Arbain, harus menyertakan surat cerai atau akta kematian suami. Kompleks Arbain menerapkan peraturan yang cukup ketat bahwasanya penghuni dilarang pulang lebih dari jam 10 malam dan tidak boleh menerima tamu pria, kecuali ada tetangga yang menemani. Ternyata kompleks Arbain didirikan oleh seorang pria asal Pasuruan bernama Hanif Kamaludin. Kampung Kalangbangi Wetan Padukuhan. Desa Kalangbangi Wetan Padukuhan terletak di Kabupaten Gunung Kidul. Dikenal sebagai kampung janda menurut keterangan warga setempat bahwa hampir separuh warga desa di Padukuhan adalah janda. Para wanita yang ada di kampung Padukuhan berstatus janda disebabkan beberapa faktor, ada yang dikarenakan perceraian, suami meninggal, dan ada juga ditinggal pergi oleh suami tanpa kabar. Bahkan masjid di kampung tersebut tidak bisa dipakai untuk sholat Jumat karena jumlah pria di sana tak lebih dari 40 orang saja. Meskipun mayoritas penduduk desa Padukuhan Kalangbangi Wetan adalah para janda, namun mereka berusaha untuk hidup mandiri dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka bekerja di berbagai bidang seperti peternakan, pertanian, dan kerajinan. Bagaimana pendapat kalian dengan adanya kampung janda ini? Mari jadikan kolom komentar sebagai sarana menambah wawasan dan saling membagi cerita. Jika ada yang salah, bisa koreksi di kolom komentar. Terima kasih.